Khodam itu diambil dari bahasa Arab, akar katanya khodama yakhdumu, khidmatan, atau khodama yakhdimu. Masdarnya bisa khidmah, bisa khodmah. Ada dua, bisa khidmah, bisa khodmah. Tapi kalau ditinjau, khodam ini juga bisa merupakan suatu isim. Isim itu berarti kan kata benda ya. Khodam, jamak dari khodim. Seperti yang ada di kamus Al-Ma'ani, ya, khodim itu artinya adalah pembantu. Jadi khodama yakhdumu artinya adalah membantu atau merewangi, kalau bahasa Jawanya merewangi. Makanya khodam kalau dalam bahasa Jawa seringnya disebut perewangan. Perewangan itu ya jin yang suka merewangi, suka membantu. Khodim itu satu pelayan atau satu pembantu. Adapun khodam itu jam'un min khodim, jamak dari khodim, khodam. Oleh karenanya ramai disebut di masyarakat kita bahwasanya jin yang suka membantu manusia itu disebutnya jin khodam. Kalau dalam berbagai literatur kitab-kitab ruqyah dari Timur Tengah, khususnya dari Mesir, guru-guru kami senantiasa menggunakan kata khodim, khodimus sihar. Khodimus sihar berarti jin yang membantu supaya sihir itu lancar jalannya, serangannya itu jitu, tepat sasaran. Itu dinamakan khodimus sihar. Khodamnya sihir, pembantu atau pelayan dari si dukun supaya sihirnya bisa kena pada targetnya, pada korbannya. Kalau makna secara luas banyak sekali berarti ya, termasuk jin nasab itu ya khodam sebenarnya, karena khodam yang turun-temurun dari leluhurnya. Ada yang memang khodam untuk pelet, berarti membantu supaya orang tersebut jago memelet seseorang. Ada khodam dalam pengasihan, kalau di buku saya Risalah Pelebur Jin Leluhur kan ada itu ya, jenis-jenis jin nasab tipe pembela. Berarti khodam yang dulunya digunakan untuk membela atau mempertahankan keselamatan maupun harga diri dari orang yang diikuti. Ada juga khodam asihan, supaya orang tersebut berkarisma, supaya orang tersebut dicintai dan diterima oleh masyarakat yang ada di sekitarnya ya. Bahkan ada juga khodam yang jadi debt collector, yang tadinya menjadi jin khodam atau jin pelayan yang melayani dan membantu supaya apa? Supaya proses pesugihannya itu berjalan lancar. Akhirnya jadi debt collector itu, karena sudah lancar jaya leluhur-leluhurnya, akhirnya anak cucunya yang akan diserang dan dimintai apa istilahnya ya, layanan dari mereka, atau tumbalnya atau timbal balik itu dari anak cucu yang nggak tahu apa-apa. Jadi bukan dosa turunan, bukan, tapi memang sekali lagi efek dari perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh leluhurnya dulu, akhirnya anak tersebut kena. Apa ada yang semacam ini? Banyak contohnya. Saya pernah mencontohkan seperti halnya orang yang, seorang anak yang dilahirkan dari hasil zina. Dosa zina kan tentu orang tuanya yang menanggung. Anaknya tidak tahu apa-apa, maka tidak bisa dikatakan anak haram tuh, tidak bisa seperti itu. Anaknya nggak tahu apa-apa, tidak bersalah. Secara fitrahnya dia suci, tetapi dia punya mengemban dia terkena konsekuensi dari hubungan perzinaan antara ayah dengan ibunya. Dia nggak bisa dapat warisan dari ayahnya, nasabnya juga tidak bisa ke ayah, ya ke ibu berarti ya, dan lain sebagainya. Ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung dari anak keturunan hasil zina. Gitu juga dari kesyirikan. Makanya ada jin khodam, debt collector itu, yang sukanya mencari, membuat anak cucu dari orang yang dulunya punya praktek penglarisan atau pesugihan, sehingga seakan-akan karirnya itu selalu ambruk, atau dibuat ngeblank, kemudian gila, atau dibikin Down syndrome dan lain sebagainya. Ada banyak macam-macamnya. Itu yang namanya jin khodam secara umum, luas mas, itu bahasanya. Ya, dinamai bahasa Arab ya, supaya apa? Orang-orang tertipu dan tertarik. Oh, ini bukan demit ini. Kalau di kita kan namanya hantu ya. Hantu itu seringnya dinamai apa? Demit. Kemudian apa? Setan. Nah, makanya supaya keren dinamainya jin khodam. Jadi seakan-akan
yaitu sekali lagi sesuatu hal yang berbau Arab itu diklaim sama orang kita itu yang masih awam sebagai bentuk dari syariat Islam atau ajarannya para wali lah. Ini kan bahaya sekali. Termasuk ini kitab ini satu contoh yang nanti akan saya paparkan, walaupun di episode sebelumnya ya sama Kiai Riswanto Allah yarham kita sudah bedah juga kitab ini. Kitab ini kitab Arab, tapi di dalamnya juga mengajarkan tentang praktek-praktek mengundang jin khodam supaya mau melayani hajat-hajatnya. Ini kan berbahaya itu ya. Itu Mas, sekilas tentang jin khodam supaya ini teman-teman tahu. Nah bedanya mungkin ya, bedanya dengan jin korin itu apa? Bukan, tadi saya sekilas lihat komentar kalau nggak salah di Instagram atau Facebook ya. Bukankah setiap manusia ada jin khodam? Oh tidak. Yang ada adalah jin korin. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan, ma min mauludin illa wukila qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah. Ya, tidak ada satu anak pun yang dilahirkan kecuali dia telah dipasrahi itu. Sudah ada perangkat khusus. Maksudnya dia sudah disertai jin korin, ya, korin dari bangsa jin dan korin dari bangsa malaikah. Korin ini termasuk apa ya istilahnya, kalau dalam bahasa Arab peringkat pertama dari sesuatu yang diistilahkan untuk menyertai. Kan ada sodiq, ada sohib, ya, ada rofiq, ada zauj, ya, ada banyak itu sesuatu yang menyertai, yang mendampingi. Zauj itu kan apa? Pasangan, suami atau istri. Sohib ya sahabat kita. Sodiq juga demikian. Rofiq juga teman dekat, ya, dan lain sebagainya. Tapi yang paling tinggi dalam piramida bahasa Arab yang mengistilahkan tentang sesuatu yang menyertai adalah korin. Karena zauj ada masa-masa privasi kita tidak disertai sama istri atau suami kita. Nun sewu, mohon maaf, ketika buang hajat di kamar mandi kan tidak mungkin suami istri ngikut, ya, sahabat apalagi, teman apalagi, tetangga apalagi, tidak mungkin kan. Tapi korin sesuatu yang nempel dan menyertai dan tidak pernah terlepas selama orang itu masih hidup. Itu yang namanya korin. Makanya disebutnya jin korin, dan itu setan. Dan korin yang dimuslimkan, yang dimasukkan Islam, kecuali korinnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizatnya beliau. Ya. Adapun korin dari malaikat, ya perannya sama seperti setan korin ini. Untuk apa? Membisikkan manusia kepada hal-hal yang baik dan hal-hal yang cenderung pada ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Adapun jin korin itu senantiasa menggoda manusia untuk takut kalau berbuat baik, ya, atau lebih cenderung kepada kemaksiatan. Itu peran dari jin korin, setan-setan korin ini. Nah kalau setiap manusia itu adanya jin korin. Bedanya khodam ini kan sesuatu yang terinstal dari luar, ya, walaupun secara bahasa khodam itu sendiri tidak cocok dinamai khodam, jin khodam. Kenapa? Kalau khodam itu kan khodama yakhdumu, jin yang memang berkhidmat, jin yang memang mengabdi, bukan mengabdi apa? Membantu dengan sukarela, tanpa kita minta, tanpa harus ada uborampe dan ritual-ritual. Sedangkan yang selama ini kita perhatikan, khodam itu diundang dengan apa? Lelaku, tetirah, ya, laku-laku prihatin, tirakat-tirakat yang untuk mengundang jin khodam. Ini kan secara bahasa kurang benar itu sebenarnya sih ya. Nah, itu sudah masuknya ke bukan khodam lagi. Jin bukan yakhdum, bukan apa istilahnya dengan sukarela dia membantu melayani, tidak, tapi manusia yang beristi'anah. Isti'anah itu apa? Minta pertolongan dengan jin. Nah ini hukumnya haram kan? Nah, jadi ya supaya mudah, karena istilah yang sudah tersebar di telinga masyarakat, jin khodam adalah jin yang membantu, ya, maka ya saya katakan terinstal melalui apa ya, ritual-ritual penuh kesyirikan, ritual bid'ah. Bid'ah di sini yang saya nggak membahas perkara yang kontroversi, yang benar-benar bid'ah gitu ya. Seperti contoh apa ya, berdoa atau tapa
meditasi di tempuran air, ya. Kemudian dengan apa istilahnya, mandi kembang 7 rupa misalnya, atau harus mengumpulkan air dari sumur satu ke sumur yang lainnya dengan membaca mantra-mantra tertentu. Lah ini kan termasuk instalan yang mengundang jin khodam. Nah itu enggak semua manusia punya, karena itu terinstal, terundang, dan akan memilih anak cucu untuk dijadikan majikan barunya. Jadi yang ada itu semuanya hanya korin, termasuk saya ada korin semua. Mas Inggih ya ada korinnya, teman-teman di rumah juga ada korin. Itu yang senantiasa hadir dan mendominasi hati kita tatkala kita sedang futur. Futur itu apa? Malas, imannya lagi merosot. Yang namanya iman kan yazidu wa yanqus, kadang naik, bertambah, kadang turun, berkurang. Yang penting jangan terjun payung. Itu jin korin namanya. Dan tatkala manusia juga berpaling dari Al-Quran, itu yang dominasi juga jin korinnya, setan, ya. Makanya dijelaskan dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'mal an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari zikrur rahman, maksudnya adalah Al-Quran, ajaran-ajaran Allah, Ar-Rahman, yakni Al-Quran, maka kami ikatkan setan untuk mendekat yang selalu menyertai. Korin itu kan teman yang selalu menyertai manapun gitu, sehingga selalunya malas, berat, ya. Makanya banyak yang konsul ya, ini aku malas sholat, kayaknya harus rukyah apa ya? Nggak perlu lah, rukyah diri sendiri saja, istighfar, kemudian paksa supaya diri kita ini beramal soleh sebisa kita saja. Memang berat sih saat itu, tapi analoginya itu seperti kita dorong mobil, awal-awalnya berat, tapi kalau sudah jalan akan terdorong. Makanya ini butuhnya namanya jihad, mujahadah. Mujahadah yang dalam artian mujahadatun nafas, berjihad atau berusaha dengan sekeras mungkin untuk mengekang jiwa kita. Itu yang saya maksud. Dalam surat Al-Ankabut kan Allah juga berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar berjihad atau bersungguh-sungguh untuk keridhaan kami, dalam keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Subul jamak dari sabil ya, jalan-jalan kecil. Nanti Allah akan tunjukkan kira-kira dengan jalan, dengan hafalan Quran, zikir, atau yang lainnya, menuntut ilmu. Memang harus dilatih untuk melepas pengaruh jin korin.